wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Arifuddin SOSI dan yang kami hormati Ayah Bunda Wali Siswa kelas 4, 5, dan 6. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan dan mengikuti kegiatan Stadium General yang akan dilanjutkan dengan kegiatan sekolah Ayah Bunda melalui aplikasi Zoom. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Izinkan saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama pembukaan, yang kedua murojaah, yang ketiga stadium general dan penutupan kegiatan MPLS serta SAB, dan yang keempat penutup. Ayah Bunda, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan stadium general dan lanjutkan dengan sekolah Ayah Bunda bersama wali kelas masing-masing. Marilah sebelum acara kita mulai kegiatan pada pagi ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah tersebut kegiatan pada pagi hari ini bisa diberi kelancaran. Untuk acara selanjutnya murojaah bersama yang akan dipimpin oleh Ustaz Roni. Selamat pagi Ustaz Roni. Ustaz Roni, selamat pagi. Tersambung dengan Ustaz Roni dulu, Jen. Mana kabarnya? Selamat pagi Ustaz Roni. Assalamualaikum Ustaz Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya. Sehat Ustaz Roni? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sehat Baik, selalu. untuk selanjutnya murojaah yang akan dipimpin oleh Ustadz Roni. Kepada Ustadz Roni kami persilakan. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda yang dirahmati Allah SWT beserta Ustaz-Ustazah yang selalu berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini mari bersama-sama kita murojaah surah Al-Humazah sampai surah Al-Adiyat ya. Surah Al-Humazah wailul likulli Al-Asr, kemudian surah Al-Asr, Al-Qari'ah dan Al-Adiyat. Ya, 5 surah. Surah Al-Humazah, Al-Asr, At-Takasur, Al-Qari'ah dan Al-Adiyat. Baik. Itu nggih. Saya kira Ayah Bunda dan Ustaz saya sudah hafal. Mari bersama-sama kita membaca surah Al-Humazah sampai Al-Adiyat. Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hudamah wa ma adraka mal hudamah narullahil muqaddah allati
تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. العاديات. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha fal-muriyati qadha fal-mughirati subha fa-atharna bihi naq'a fa-wasadna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Shadaqallahul azim. Ya, demikian murojaah surah Al-Humazzah sampai Al-Adiyat. Semoga menambah keberkahan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Roni yang sudah memimpin kegiatan murojaah pada pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya, yaitu ada stadium general dan sekaligus penutupan kegiatan rangkaian MPLS dan Sekolah Ayah Bunda pada tahun ajaran 2021-2022, yang akan langsung disampaikan oleh Ustadz Muhammad Arifuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terhubung ya Ustadz ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Arif, monggo. Ya, baik. Terima kasih kepada Ustadzah Arvin dan Ustadzah Sinta yang telah memandu kegiatan MPLS di hari keempat, di hari terakhir ini.
sesinya untuk ayah dan bunda, teruntuk kelas atas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ayah bunda rahimakumullah, alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang terbesar saat ini. Salah satu di antaranya adalah kita ucapkan adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk melakukan ataupun memberikan peluang untuk berbuat baik untuk diri kita maupun untuk anak-anak kita, terkhusus ya, terumumnya untuk bangsa dan negara kita. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersua melalui via Zoom ya, belum bisa tatap muka secara langsung, tetapi Allah izinkan kita diberikan keleluasaan berupa kenikmatan harta juga ya, karena minimal panjenengan kita semua pasti pakai perangkat yang itu butuh biaya, dan alhamdulillah juga masih punya kuota ya, alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada ayah dan bunda, dan saya lihat di layar monitor saya kebanyakan emak-emak ya. Yang bapak-bapak itu ada Pak Arif Aji Baskoro, terus kemudian ada Mas Fatul ya, Pak Agus Budi, terus kemudian di layar saya lagi ada Mbak Zamroni, ada atas nama Mei Rara Rapita, terus kemudian ada lagi dari Mbak Mengda gitu nggih. Yang lainnya ada Pak Edi Surwoto juga, terus yang lainnya kelihatannya atas nama emak-emak itu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih atas pengorbanannya emak-emak. Kenapa kok memilih kita jam 8 agar emak-emak minimal nyuci bajunya sudah selesai. Kalaupun nggak nyuci baju ya cuci piring lah katanya gitu nggih. Cuci piringnya sudah selesai. Jadi gitu. Kenapa kalau kita agak sedikit jam 8? Ya mudah-mudahan ya aktivitas emak-emak yang tiada henti itu dari matanya bapak terbuka sampai matanya bapak terpejam itu tertutup itu minimal sudah bisa terlaksana semua. Nah, pagi hari ini membersamai dengan kami untuk melaksanakan kegiatan SAB Sekolah Ayah dan Bunda. Ya baik, sekali lagi tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak hebat yang hari ini mewakili emak-emaknya yang sudah meluangkan waktu di antara kesibukan yang mungkin ada yang minta waktu untuk Zoom meeting karena penting bagi anak-anaknya, terutama pada saat ini nanti 1 tahun ke depan seperti apa. Jadi itu ungkapan kami selaku mewakili panitia dan mewakili dari institusi LPI Salsabila dan SDIT Salsabila 4 Bantul untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah bergabung dengan kami. Ada 92 yang sudah partisipasi dalam kegiatan hari ini, ya kurang lebih berarti ada hampir 80% sudah mengikuti pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil, ada hal yang bisa kita lakukan di masa-masa pandemi ini nanti seperti apa. Maka sebagai rutinitas yang wajib kami rasa untuk melaksanakan sekolah ayah dan bunda itu adalah bagian dari tanggung jawab kita selaku orang tua agar berperan juga di dalam pendidikan anak-anak kita. Sekali lagi itu. Jadi sekolah itu bagian dari fasilitator untuk bersama-sama mendidik anak-anak kita. Kalau di sekolah mereka adalah anak-anak kita semua. Tapi kalau di rumah itu adalah kembali anak biologisnya adalah pada ayah dan bunda. Dan itu menjadi bagian amanah kita untuk senantiasa menjaga amanah tersebut nanti bagaimana ke depan. Ayah dan bunda rahimakumullah, teruntuk mungkin yang memiliki adik kelas gitu ya, dari kelas 1, 2, 3, mungkin materinya hampir sama.
Materinya mungkin hampir sama dan mungkin bisa dijadikan sama ya. Tetapi ada penekanan-penekanan tertentu yang nanti akan kita sampaikan agar menjadi pembeda apa sih kenapa kok dibedakan antara kelas atas dan kelas bawah. Yang pertama memang kapasitas Zoom itu memang kita kemarin agak semacam teknis pembelian di dalam kuota peserta itu agak sedikit miss sehingga kita hanya berkuota sekitar 300 peserta. Sehingga kalau kita barengkan atau kita samakan itu nanti nggak muat. Walaupun larinya bisa di YouTube channel kita. Terus kemudian yang kedua, memang ada penekanan-penekanan khusus di kelas 1 dan kelas atas dan kelas bawah. Kalau kelas bawah itu kami tekankan pada sisi kelas tafidnya, ya, kelas tafidnya. Terus kemudian nanti kelas atas kita tekankan pada sisi akademiknya. Karena kelas 4, 5, 6 itu sudah hitungan nilai menjadi bagian akhir nanti ketika di kelas 6 menjadi penilaian, artinya ada akumulasi. Kalau kelas 1, 2, 3 itu tidak ada di kelas 1, 2, 3 juga tidak masalah. Gitu. Makanya kenapa kok kami berani merubah kurikulum, kenapa kami berusaha untuk menyusun kurikulum. Insya Allah kita sudah mempelajari mana-mana yang itu bisa nanti masuk ke ranah aturan dinas, mana yang bisa kita menjadi kebebasan kita. Misal, yang itu membingungkan kita di level bawah. Maka dari itu kita mencoba untuk meramu sebuah kurikulum yang baku. Ada kebijakan-kebijakan yang berbeda-beda, tapi kita sudah siap karena kita sudah memiliki ciri kurikulum ciri khusus. Baik, itu mungkin Ayah Bunda sebagai pengantar di SAP ini untuk kelas atas, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ayah dan Bunda yang hari ini telah meluangkan waktu membersamai kita semua. Baik, pada kesempatan hari ini atau MPLS di tahun 2021 ini di aula itu banyak angkrangnya. Jadi mohon maaf ada semacam dikerubuti angkrang. Bukan saya manis, tapi memang angkrangnya banyak sekali. Ya, pada kesempatan hari ini panitia membuat sebuah tagline tentang belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Ya, itu tagline MPLS kita pada 2021 ini, yang memang kita membuat sebuah tagline itu dengan latar belakang tentang daring, tentang kegiatan ya karena pandemi, akhirnya yang kita ketahui bahwa semua dilakukan dengan daring. Walaupun tidak menutup kemungkinan kita akan tetap muka. Tetapi kalau melihat situasi dan kondisi perkembangan penanganan COVID yang dilakukan oleh pemerintah, saya rasa ada semacam rabaan kita di tahun-tahun ataupun di bulan-bulan mendatang itu masih daring, masih mengutamakan keselamatan anak-anak kita, terutama kesehatan. Apalagi perkembangan pandemi saat ini, bahwa ketika dulu di awal virus tidak menyerang secara penuh oleh anak-anak, ya anak-anak masih kebal, tapi ternyata belakangan ini anak-anak pun akan menjadi semacam inang yang mudah diserang oleh virus tersebut. Jadi bagaimana kita nanti tetap memperhatikan keselamatan anak-anak kita. Ya, baik. Itu. Jadi ada kemungkinan di PPKM ini pun diperpanjang. Ada kemungkinan loh ya, berita terbaru kan sampai ada yang mengatakan Sri Mulyani, Menteri Keuangan, sudah wanti-wanti kelihatannya ada 6 minggu ke depan akan dilaksanakan PPKM. Ada yang para epidemiologis mungkin sampai bulan Agustus, bahkan sampai 6 bulan ke depan. Nah, inilah yang menjadi catatan-catatan kita, bagaimana kegiatan pembelajaran di sekolah kita tetap berjalan, pendidikan di sekolah kita tetap berjalan, terus anak-anak kebutuhan belajar secara akademik ataupun secara hal lainnya tetap terpenuhi. Nah, inilah yang nanti akan menjadi solusi perbincangan di sekolah Ayah Bunda. Ya, silahkan nanti Ayah dan Bunda bisa memberikan masukan-masukan kepada kami, terutama di kelas-kelas, karena nanti insya Allah akan dibagi masing-masing kelas, dimasukkan ke room-room, tetap di Zoom ya, dimasukkan ke dalam room-room itu. Nah, terus kemudian nanti insya Allah silahkan berikan masukan-masukan bagi kami, gitu ya. Di antara masukan yang sering kali kami dengar itu adalah, Pak, mbok dilebokke toh Pak, itu.
karena memang sudah ibaratnya banyak orang tua yang angkat bendera putih, ya, bukan karena kelaparan ya, tetapi angkat bendera putih karena sudah ya di samping anak-anak jenuh, ya, di samping anak-anak juga belajar daring itu ibaratnya ya ada semacam titik jenuhnya. Kemarin kita coba untuk Zoom di hari pertama, hari kedua itu saya juga mengikuti walaupun tidak penuh, itu hanya 1 jam 2 jam nggak sampai 2 jam anak-anak sudah bosen katakanlah gitu ya. Apalagi kurang ada sesuatu yang kurang menarik atau buat kita tidak menarik, itu adalah sesuatu kebosanan. Ya, itu mungkin bagian dari trik-trik yang harus kita ciptakan bersama-sama agar anak-anak kita tetap belajar, ya. Tekankan adalah belajar, bukan sekolah, ya. Belajar. Nah itu. Maka kalaupun ternyata besok ada hal-hal yang krusial yang memang dibutuhkan, maka memang kemarin ada wacana juga ketika kami di Raker untuk sekolah membuka pesantren. Jadi mirip pondok pesantren yang dimasukkan anak-anak di karantina, walaupun tidak semua ya, jadi tidak semua. Hanya memang kita analisis kebutuhannya sehingga sekolah itu kita jadikan pesantren. Tidak boleh ada keluar masuk sembarangan gitu. Sehingga dari sisi akademik terpenuhi, dari sisi nutrisi ruhiyah ya, dari sholatnya, dari ngajinya itu bisa terpenuhi. Itu pernah kami bicarakan. Jadi nah kalau nanti memang diperlukan keadaan yang tidak menentu seperti ini, maka bisa jadi nanti panjenengan bisa mensupport ide-ide dari mungkin beberapa wali atau ide-ide dari guru-guru kami bahwa kita melaksanakan kegiatan pesantren sekolah. Artinya ya coba tidak pesantren kita loh ya 1 hari 2 hari pulang loh ya, tetapi mungkin bisa apa itu prosesnya di pesantren itu kalau memang nanti ada hal yang memang dibutuhkan gitu. Nah, terutama mungkin untuk anak-anak kelas 6. Baik ayah dan bunda rahimakumullah, saya akan sedikit screen share, akan sedikit berbagi bukan keilmuan ya, kita sama-sama belajar. Ini ada guru-guru saya juga di sini ya, jadi mohon izin yuk sama-sama kita belajar menjadi orang tua ya. Jadi sekali lagi bagi ayah dan bunda yang memiliki anak putri atau adiknya mungkin hampir sama, tapi akan saya percepat karena poin-poinnya insya Allah sudah bisa ditangkap. Tetapi kalau ayah dan bunda belum mengikuti, ya izinkan saya untuk mengulangi kembali materi kemarin agar mungkin bisa lebih tajam lagi. Ya, baik ayah dan bunda rahimakumullah, materi pada kesempatan hari ini saya akan membawakan tema dari MPLS kita, ya. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua itu adalah belajar terus dan terus belajar. Ya gitu ya, jadi saya juga ibaratnya keluarga baru juga ya, baru menikah di tahun 2007, terus kemudian alhamdulillah dikaruniai 5 anak, 6 anak meninggal ya, yang anak yang ketiga, terus kemudian hidup itu ada 5 ya, alhamdulillah, ini rekornya sama dengan ayah saya, itu karena sudah saya matur, pokoknya saya lulusan S1, anaknya minimal harus sama dengan bapak yang lulusan SR ya, sekolah rakyat pada saat itu. Dan alhamdulillah Allah mengizinkan dengan berbagai macam usaha yang dulu pernah istri saya itu divonis bahwa tidak akan kesulitan lagi memiliki anak karena ada kista di rahimnya. Tapi ternyata Allah memberikan jawaban lain, kan itu. Ya, 5 anak muncul secara berurutan kecuali yang nomor 2 sama orang nomor 3 itu ya. Baik, kita akan sama-sama menjadi belajar bijak menjadi orang tua ya, menjadi orang tua yang bijak ya. Apalagi yang memiliki anak 5 anak ataupun 4 anak itu pasti di masa-masa saat ini adalah sangat-sangat krusial ya, terutama mungkin kalau emak-emak yang hanya memiliki 1 HP atau perangkatnya memang kita batasi gitu, bukan kalau kita nggak mampu, mungkin kita batasi bahwa mereka belum kita fasilitasi karena belum saatnya, mungkin akan menjadi kerepotan tersendiri. Maka nanti sampaikan ke kami bahwa insya Allah kita nggak akan memaksa pada pembelajaran daring itu mungkin harus mengumpulkan tugas tepat waktu atau terus kemudian harus
dipenuhi semua kan itu, kita insya Allah akan fleksibel walaupun dengan catatan-catatan tertentu. Itu ya ayah dan bunda. Bagi yang ayah dan bunda memiliki lebih dari 2 anak yang hanya satu fasilitas HP untuk kegiatan daring, maka kami akan memberikan keringanan yang seluas-luasnya. Kami akan memberikan pengertian kepada guru kelas, asal disampaikan, Pak, anak kami 4 daring semua, playgroup, terus kemudian TK, terus kemudian kelas 1, kelas 3, mungkin ada yang SMP yang memang belum difasilitasi HP. Nah, itu ya. Yuk, jadi insya Allah bagaimana kita insya Allah juga bijak, sekolah akan bijak untuk dalam hal ini ya, dalam hal ini ketika memang ya keterbatasan atau yang dibatasi secara fasilitas. Oke ya, kita akan belajar terus belajar menjadi orang tua yang bijak. Apalagi ya tadi anak yang lebih dari 2 itu akan memerlukan sebuah kebijaksanaan ya, kebijaksanaan yang harus kita olah terus, kepekaan kebijaksanaan itu harus kita olah terus agar anak-anak kita pun paham. Pasti ya, anak 2 aja pasti ada rasa kecemburuan antara anak yang pertama dan kedua ya, ketika kita tidak memberikan porsi yang sebaik-baiknya, apalagi dengan anak yang nyun sewu lebih dari 2. Kalau saya mengatakan itu lebih dari 2 ya, melanggar program pemerintah ya. Oke, kalau saya anaknya 2, laki-laki dan perempuan, jumlahnya rahimakumullah ya. Jadi sedikit cerita bagaimana. Ini nggak ada musiknya ya, kalau kemarin ada musiknya, ini sekarang udah nggak ada musiknya karena musiknya belum tak anu dulu ya. Jadi izinkan dulu saya keluar dulu sebentar. Oke, biar nanti apa namanya ada musiknya. Ya, oke. Oh ternyata belum ya, mohon maaf. Ternyata juga enggak. Saya sedikit cerita, ini kemarin sudah kita ambil. Kadang-kadang kita selaku ya, kadang-kadang kita menggunakan anak yang pintar matematik, yang IPA atau yang katakanlah yang bersifat hitung-hitungan. Nah, tetapi kita mencoba untuk menjadi bijak. Bagaimana kita selaku orang tua menganggap bahwa anak-anak kita itu cerdas. Jadi seringkali ini menjadi sebuah cerita bijak bagaimana seorang anak ya jalan-jalan terus kemudian menemukan kelapa jatuh, anak tersebut terus kemudian mengambil kelapa tapi diukur berapa jarak antara kelapa yang jatuh dengan pohonnya, terus dikira-kira ketinggiannya berapa. Oh ternyata setelah dihitung dengan rumus Pythagoras, oh sekian. Jadi kecepatan kelapa jatuh itu sekian. Anak kelapa tersebut diambil, terus kemudian anak tersebut ke pasar untuk menjualnya. Kalau anak ketiga ketemu dengan kambil yang jatuh, kelapa yang jatuh, terus kemudian diambil, tetapi dia mencari, ini kelapa ini milik siapa ini? Dia terus kemudian muter-muter bertanya, kelapa ini milik siapa? Pohonnya di sana. Nah, yang ketiga, anak yang keempat, mohon maaf ya, dapat kelapa terus kemudian memanfaatkan kelapa tersebut untuk kebaikan orang sekitar. Nah, dari 4 anak tersebut, yang pertama adalah anak yang kecerdasan matematik, yang kedua adalah anak yang memiliki kecerdasan finansial, yang keempat adalah anak yang ketiga adalah anak yang memiliki kecerdasan spiritual, karena dia bertanggung jawab, ini punya siapa, jujur bukan punya saya, kata itu ya, maka saya harus kembalikan kepada yang punya. Yang keempat adalah kecerdasan sosial juga, memahami sekeliling. Nah, tetapi masyarakat kita ya cenderung bahwa cerdas itu ya kalau matematik, kalau nilai matematiknya itu bagus, kalau nilai
ya ibaratnya 3 mapel lah, KSDP-nya itu bagus. Nah, itu yang menjadi patokan. Yang jadi patokan di masyarakat kita. Bahkan ya memang itu yang menjadi patokan dinas pendidikan. Selalu angka dan angka ya. Yang dulu mohon maaf dihapus, tetapi ternyata di beberapa wilayah termasuk di DIY adalah diadakan untuk mengukur bagaimana prestasi atau kemampuan akademik di wilayah DIY dan Bali, waktu itu Jawa Timur ya, DIY Jawa Timur sama Bali. Ya baik, ayah dan bunda rahimakumullah, kita akan mencoba untuk menyampaikan ini. Sebuah peraturan yang dibuat pemerintah tapi kadang-kadang bertolak belakang dengan di lapangan. Walaupun ya, bisa dipelajari ya, bisa dipertanggungjawabkan ya, tetapi saya mencoba untuk menyampaikan ini. Nah, ini ya, bahwa pendidikan adalah usaha sadar ya dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mengendalikan diri, memiliki kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya dan masyarakat. Nah, ini ayah dan bunda, yang perlu kita garis bawahi, pendidikan, bukan sekolah. Belajar juga bukan sekolah, ya. Jadi ini adalah peraturan pemerintah nomor 57 tentang standar nasional pendidikan. Ya. Jadi belajar itu tidak terbatas waktu, tidak terbatas waktu, tempat, dan mungkin juga jenjang. Jadi belajar itu adalah long life education. Pendidikan itu adalah sepanjang masa. Bagaimana proses pembelajaran itu agar peserta didik ditekankan pada potensi dirinya. Jadi setiap orang itu insya Allah kita berbaik sangka pada Allah bahwa Allah sudah memberikan potensi pada diri masing-masing. Ya. Jadi jangan khawatir ketika ayah dan bunda memiliki putra putri yang mohon maaf secara akademik kurang, jangan khawatir, pasti ada potensi dirinya. Yang orang tua pasti mengharapkan anaknya pintar, solih, nurut, terus kemudian pintar golek duit dan lain sebagainya. Setiap orang tua pasti menginginkan itu, ya, pasti menginginkan itu. Tetapi akan sangat berbeda-beda, ya, hasilnya. Ya, ibaratnya dalam satu kelas guru yang sama menyampaikan materi yang sama, pasti akan penangkapannya yang berbeda-beda. Ada yang diinginkan sesuai yang apa yang diinginkan oleh gurunya, ada yang bertolak belakang, bahkan ada yang mungkin tidak masuk sama sekali. Nah ini, tetapi disitulah uniknya kita selaku orang tua, bagaimana dengan bijak agar kita itu mengembangkan potensi diri mereka. Potensi mereka itu apa? Jangan sampai ikan disuruh terbang, ya, itik disuruh manjat pohon, monyet disuruh berenang. Bukan kalau kita menyamakan anak-anak kita dengan hewan, tidak loh ya. Jadi mereka itu memiliki kemampuan-kemampuan yang berbeda-beda. Yang ini harus senantiasa kita memiliki kebijakan ke arah tersebut. Nah, walaupun itu berarti kadang-kadang kita pun butuh waktu untuk menyalami kebijakan bagaimana potensi anak didik kita. Artinya apa? Potensi diri kita itu tetap memiliki kekuatan spiritual keagamaan, dari spiritual keagamaan. Lihat, kecerdasan atau di bidang akademik itu adalah setelah kekuatan spiritual keagamaan, mampu mengendalikan diri atau bersikap dewasa, kepribadiannya baik, ya, baru kecerdasan, akhlak mulia setelahnya, ya. Tetapi kita mencoba di sekolah kita itu adalah akhlak menjadi bagian dari pembelajaran juga, adab, ya. Itu. Jadi sebenarnya ini bertolak belakang dengan kurikulum yang selama ini menjadi kegiatan kita, ya. Kalau kita melihat kurikulum dinas, kegiatan keagamaan, ya, terutama untuk materi itu hanya 2 jam, selebihnya juga tidak diperhatikan. Itu yang saya tahu loh ya, yang saya tahu di beberapa sekolah ataupun di banyak sekolah, terutama di luar swasta, itu pasti porsi keagamaan cuma sekitar 2 jam per minggu. Ya. Bagaimana di sekolah kita kan itu? Karena kami mengacu ibaratnya permen ini, dulu IP-nya juga sama, bahwa kekuatan pertama itu adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi kunci utama. Maka kita jabarkan pada kegiatan kita lebih banyak keagamaan. Kenapa kok kelas 1, 2, 3 ya? 1, 2, 3 itu kita lebih banyak ke tahfidzul Quran.
bagi kami mendekatkan anak-anak pada kitab wahyu itu adalah bagian poin penting. Ya, poin penting untuk membekali mereka adalah spiritual keagamaan. Tupak mau topak kok dapal ke barang. Karena bagi kita itu salah satu jalan, satu di antara sekian jalan untuk anak-anak pendekatannya adalah spiritual keagamaan. Kenapa kok kita ada sholat duha? Kenapa kok kita ada sholat zuhur? Kenapa kok kita sholat asar, murojaah terus? Karena bagian dari kekuatan spiritual keagamaan menuju ke arah sana. Jadi kami berani merubah di kurikulum kelas 1, 2, 3 ya hanya 4 apel ya, bahasa Indonesia, IPA, matematika, terus tambah agama dan olahraga ya. Karena dalam rangka itu untuk membentuk karakter juga. Karena ketika kelas 1, 2, 3 itu masih nyaman dalam membentukkan. Tapi kalau sudah kelas atas, ya ketika tidak ditangani kelas 1, 2, dan 3 itu kelihatannya agak sedikit ucul. Itu yang kami pelajari selama ini ya, selama saya mencoba untuk mengelola dari 2012 itu yang saya pelajari. Banyak hal-hal yang kita rubah di dalam pengelolaan. Berdasarkan penelitian, berdasarkan ibaratnya data-data ya, berdasarkan argumen-argumen dan berarti catatan sejarah ya, catatan sejarah yang mungkin terungkap dan tidak terungkap. Nah, ini. Tapi di kelas 4 ini ayah dan bunda, kelas 4, 5, 6, maka kenapa kok kita kembalikan kepada tidak ada yang namanya khusus, ya, kelas khusus. Kita akan melanjutkan, tetapi tetap melanjutkan hafalannya. Nah, karena tadi nilai-nilai sudah diambil di kelas 4, 5, 6, sehingga mata pelajarannya sudah pelan-pelan kita tambahi, gitu ya. Kita lengkapi sesuai dengan aturan dinas, walaupun tidak semua gitu nggih. Jadi kalau bisa dirujuk, kalau kelas 1, 2, 3 itu pembelajaran kurikulumnya 60% itu adalah kurikulum yang kita rubah, 40% kita ikut dinas. Nah, tetapi kalau sudah 4, 5, 6 kita akan balik ya. 70-80% itu adalah kurikulum dinas, yang 30-20% itu adalah kurikulum yang kita rubah. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh teman-teman kita ustadz-ustadzah di kelas masing-masing kelas. Terus kemudian ayah dan bunda yang perlu diketahui nggih, bahwa untuk yang kelas 5 ini nanti ada AKM, asesmen kompetensi minimal, yang nanti akan dilaksanakan di bulan Oktober. Yang dulu rencana di bulan Agustus, terus kemudian diundur lagi bulan Oktober. Tapi kelihatannya ada kemungkinan nanti diundur lagi. Ya, yang namanya keputusan pemerintah itu pun ternyata tidak saklek, berubah-ubah. Nah, itu ya. Nah, ada kemungkinan juga dibatalkan karena lihat situasi dan kondisi ya. Ada kemungkinan, tapi tetap kita persiapan dari anak-anak kelas 5. Insya Allah nanti di bulan Oktober ada AKM ataupun tidak ada perubahan, nanti informasi akan dilanjutkan melalui sekolah ayah dan bunda. Terus kelas 6, terkhusus kelas 6 ya ayah dan bunda. Jadi ayah dan bunda terkhusus kelas 6 yang sudah memiliki impian ingin di sekolah negeri, maka kami harapkan bahwa porsi akademik benar-benar diperhatikan, gitu ya, benar-benar diperhatikan. Ya, kalaupun ternyata nanti terkendala daring dan lain sebagainya, bagaimana anak-anak kita tetap terpenuhi dari sisi akademik, entah itu les privat, entah itu silahkan nanti bisa usulkan ke sekolah untuk sama-sama ada pendampingan khusus, walaupun kita sudah menyampaikan programnya, gitu. Kita akan tetap ada pendampingan khusus, tetap masuk bagaimana upaya kita agar anak-anak kita siap menghadapi ASPD, ya, ASPD. Nah, karena nilai ASPD tersebut nanti akan menjadi macam nilai tambahan akademik yang diperhitungkan kalau putra-putri kita menginginkan di sekolah negeri, terutama sekolah negeri yang favorit, ya. Kalau sekolah negeri yang dekat rumah aja tidak masalah, ya. Dekat rumah asal favorit juga tidak masalah. Itu masuk ke zonasi. Tetapi yang kira-kira jauh dari sekolah negeri yang diimpikan, yang selama ini mungkin favorit seperti SMP 2 Bantul, SMP 1 Bantul, ya, yang dirasa favorit terus kemudian tapi secara geografis tidak memenuhi, maka pertimbangan akademik itu ya menjadi bukan harga mati, tapi menjadi sebuah prioritas. Maka sekali lagi saya ingatkan, kalau ayah dan bunda ataupun anak-anak kita sudah, ayah besok aku pengen ke SMP 1, besok pengen ke SMP 2 ya misalnya ya, maka tadi nilai akademik ataupun prioritas akademik menjadi bagian utama untuk panjenengan kelola atau kita kelola. Nah, terus kemudian yang ke pesantren sudah diajarkan ataupun sudah dikuatkan bagaimana
ngajinya, bagaimana hafalannya. Karena kalau dengan ayah dan bunda sudah mengarah ataupun anaknya sudah ke pesantren, maka modal hafalan itu menjadi nanti bagian dari semacam ya modalitas untuk memasukkan. Tetapi mengingatkan bagi yang ingin masuk pesantren, maka jauh-jauh hari harus cari informasi, karena rata-rata pesantren bulan Desember itu sudah pada tutup rata-rata loh ya, yang banyak, ataupun Januari Februari itu tuh sudah mulai tutup. Kita mencari referensi setelah mulai awal-awal ini dari bulan Agustus, pesantren mana yang sudah buka pendaftarannya, pesantren mana yang sudah inden dan lain sebagainya. Nanti kita lulus itu tidak kebingungan mencari tempat tersebut sekolah. Kemarin saya sudah juga wanti-wanti kepada ayah dan bunda di kelas 6, tolong minimal sudah cari sekolah ya bagi pesantren dan lain sebagainya, nilainya tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena jujur soal-soal SBP itu adalah soal-soal dalam keadaan normal, dalam arti kayak tatap muka dan lain sebagainya, tidak memperhatikan kita itu masuk atau tidak. Nah itu ya, jadi nilainya kalau memang benar-benar tidak, mohon maaf ya, tidak fokus memprioritaskan ya, apalagi nguyak-nguyak anak-anak kita untuk didatangkan mungkin guru privatnya atau mencoba untuk dileskan di beberapa tempat pembelajaran, ataupun mungkin ada, itu banyak yang kelewat. Jadi gitu nggih. Jadi kebingungan ketika mendekati selesai lulusan, mau sekolah di mana kan gitu. Nah, maka saya berpesan sekali lagi untuk yang kelas 6 gitu nggih, kalau pesantren seperti tadi nggih, cari informasi sejauh mungkin. Paham Ustaz Arif, musiknya agak terlalu keras. Terutama yang pesantren-pesantren yang dianggap baik ya, dianggap baik sesuai dengan kebutuhan kira-kira mau. Terus kemudian yang kedua tadi, yang memang bertujuan sekolah negeri, maka prioritas adalah di sisi akademik. Nah, seperti itu ayah dan bunda mengenai informasi tentang stadium general di kelas atas, bahwa kita kenapa kok kita kurikulumnya seperti ini sudah kita jelaskan. Dan nanti mohon maaf kalau tidak ada perubahan jadwal, nanti kami mohon kepada perwakilan dari masing-masing kelas ya, angkatan, itu akan kami undang via Zoom juga untuk sebagai peserta pembahasan kurikulum ya, karena itu bagian dari kewajiban kita nanti bersama pengawas, mengundang pengawas. Tapi tentunya ya, kurikulum dinas dengan kurikulum kita berbeda ya. Jadi itu jangan kaget ketika nanti kok lupa, kok tidak seperti kemarin kan itu. Ya, kalau di sekolah kita 1 jam itu 30 menit dengan lebih banyak matematikanya, bahasa Indonesia dan mungkin IPA. Tapi kalau di dinas kok seperti ini, per jam misalnya 35 menit, karena itu aturan dinas. Jadi ibaratnya bukan kaget ya. Nah, pasti akan ada perbedaan. Nah, pasti ada perbedaan. Ini hanya kami lakukan semata-mata untuk memang ya tugas tahunan kita untuk mensosialisasikan kurikulum kepada ayah dan bunda. Itu ya. Kurikulum sesuai dengan standar dinas. Oke, itu. Jadi nanti hari Sabtu jamnya kita belum tahu. Ya, kalaupun ada reschedule, insya Allah akan kami beritahu kapan waktunya. Tapi via Zoom untuk kira-kira cuma 1 jam. Ya, 1 jam untuk membahas tentang sosialisasi kurikulum KTSP 2021. Baik, kelihatannya itu yang bisa saya sampaikan, bahwa kita mencoba Rasi Qurani 2045 yang cakap, cendekia dan berakhlak mulia. Baik, dengan demikian ya, stadium general dari saya cukupkan sekian, dan setelah selesai ini saya akan menutup kegiatan MPLS 2021 dan sekolah ayah dan bunda di 2021 dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kami nyatakan kegiatan MPLS 2021 dan sekolah ayah bunda kami nyatakan kami tutup. Bersyukur pada Allah, mudah-mudahan sekali lagi kegiatan selama 4 hari ini bermanfaat ya,
Dan nanti setelah ini masih ada satu lagi sekolah ayah dan bunda, jangan live dulu ya. Kita nanti insya Allah panitia teman-teman dari operator studio akan melaksanakan pembagian kelas. Nanti silahkan ikuti sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat, banyak salah, banyak tutur kata yang kurang berkenan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Arif yang sudah memberikan materi stadium general pada pagi hari ini dan sekaligus untuk kegiatan NKLS tahun ini ya. Dan semoga ayah bunda selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mendampingi Ananda dalam belajar. Ya, ayah bunda, kami infokan kembali. Nanti setelah acara stadium general kami tutup, kami mohon untuk ayah bunda tidak meninggalkan ruang Zoom ya, karena nanti akan kami bagikan kelas. Nanti mohon dicermati akan muncul tulisan breakout room ya. Nanti silahkan diklik untuk tulisan breakout room. Nah, nanti ada pilihan kelas, ada kelas 4, 5, dan 6. Silahkan ayah bunda mengeklik sesuai kelas Ananda. Mohon jangan lupa ya, karena Ananda sudah naik kelas. Yang kelas 4 silahkan klik kelas 4 dan seterusnya, lalu klik join. Nanti setelah diklik join, ayah bunda sudah terhubung dengan wali kelas masing-masing seangkatan. Jadi demikian tadi kegiatan stadium general. Marilah kita tutup kegiatan stadium general pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa untuk kamera silakan bisa di on kan boleh, tapi untuk mic-nya diusahakan untuk di dulu nanti bisa lebih fokus dalam mendengarkan atau mengikuti materi dari kemudian jika nanti ada pertanyaan, silakan nanti akan kita buat sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawab itu insya Allah silakan akan menyampaikan pertanyaan, bisa menghidupkan mic-nya, mengunmute mic-nya, kemudian nanti akan kita persilahkan kepada ya untuk bertanya atau dengan mic di untuk yang mencoba kita terapkan bersama sehingga nanti di sekolah yang bunda ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, sebelumnya kita buka dulu supaya bunda bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bunda yang dirahmati Allah, di kelas 5 ini kita mengampu untuk sama-sama di kelas 5, belajar sama-sama di kelas 5. Saya mungkin ada beberapa yang sudah Suaranya nggak jelas, Ustadz. Ya, perkenalkan untuk Maaf, Ustadz, suaranya putus-putus. Putus-putus sekali, jadi nggak dengar. Saya
Ya, untuk kelas 5, insya Allah nanti diampu oleh jadi di sekolah biasanya dipanggil Ustaz Adi, nanti mengampu di kelas 5A, kemudian di kelas 5B ada Ustaz Fitri, kemudian di Ustaz Fin. Secara besar, secara untuk pengampu wali kelasnya itu seperti itu. Saya di kelas 5A, Ustaz Fitri di kelas 5B, kemudian karena pelajaran, insya Allah nanti kita bersama-sama. Jadi ketika nanti ada permasalahan, jawabannya ke saya, Ustaz Fitri, Ustaz Fin, tanpa harus membedakan kelasnya. Misalnya di kelas B, kalau di kelas B bingung bertanya sama saya, boleh silahkan. Oke, langsung saja akan kita laksanakan materi yang akan disampaikan. Sekali lagi bagi ayah bunda yang mengikuti materi sekolah Terima kasih tadi. Mohon maaf ya Bunda karena mungkin ada kendala koneksi di tempat Ustaz Adi, jadi suaranya tidak terlalu terdengar jelas. Suara saya terdengar jelas ya Bunda? Maafkan. Alhamdulillah. Ini perlu perkenalan lagi apa mboten nggih? Perlu. Oh perlu, oke. Perkenalan lagi. Perkenalkan nama saya Artin Hasana, bisa dipanggil Ustaz Artin. Alhamdulillah diamanai lagi untuk membersamai angkatan ini ya, angkatan kelas 5 sekarang. Nah, di sini izinkan saya untuk nge-share materi untuk sekolah ya Bunda, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustazah Fitri ya. Sudah terlihat? Sebentar. Mohon maaf sebentar ya Bunda. Sudah nampak belum nggih? Ampun, ampun nggih. Monggo kepada Ustazah Fitri saya persilahkan. Oh nggih. Sebelumnya ya tadi sudah pembukaan ya. Saya ulangi lagi perkenalan ayah bunda. Nama saya Fitri Mustikasari. Biasanya di sekolah dipanggil Ustazah Fitri. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang sekolah ayah bunda hari ini, materi-materi yang akan dipelajari kelas 5 bersama-sama besok 1 tahun ke depan, G. Tapi ngapunten, ini suara saya jelas mboten, G? Jelas. Alhamdulillah. Maaf, Us, maskernya bisa dibuka, Us, biar kita tahu. Selama ini kan kita belum. Oh, G. Mohon maaf ya, Us. G. G, Bun, mboten napa-napa. G. Sampun, Bun? Lanjut, Ustazah Artin. Untuk Pak Yusuf, kelas berapa ya? Nih. Nah, ini untuk wali kelasnya ya, saya ulangi lagi untuk kelas 5A itu nanti diampu oleh Ustadz Puji Indriyadi, biasa dipanggil Us Adi.
Untuk kelas 5B, nanti saya sendiri, Ustazah Fitri Mustikasari, biasa dipanggil Ustazah Fitri. Dan untuk kelas 5C, itu nanti Ustazah Arfin Hasanah, dipanggil Ustazah Arfin. Oke, lanjut, Us. Nah, ini untuk gambarnya nggak kelihatan, Us. Suaranya sudah jelas, tapi gambarnya nggak kelihatan. gambar yang PPT-nya, ya, Bun? Kelihatan kok, oh, jelas kok. Tempat saya belum ya, Us. Oh, tidak kelihatan. Ya mungkin karena terkendala koneksi ya Bunda untuk materi Ya, biasanya sinyal itu, Bun. ya, untuk materi PPT insya Allah nanti tetap akan kami share di grup Pinter. Oke. Bisa dilanjut sudah Fitri. Saya lanjutkan, ya. Ngapunten. Ya, untuk target pengetahuan, ya, yang pertama itu nanti kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, dalam setahun nanti kita akan mempelajari tentang fungsi alat gerak hewan dan manusia. Seperti yang kita tahu, kalau fungsi alat gerak manusia itu kan bermacam-macam. Sedangkan alat gerak manusia itu ada dua, yang aktif sama yang pasif. Itu nanti akan dipelajari lebih lanjut. Kemudian organ pencernaan hewan dan manusia. Yang ketiga nanti akan mempelajari juga tentang organ peredaran darah hewan dan manusia. Dan yang terakhir akan mempelajari dengan komponen ekosistem serta jaring-jaring makanannya. Itu nanti di ilmu pengetahuan alamnya. Lanjut, Ustazah Arfin. Nah, untuk bahasa Indonesianya, materi yang akan kita pelajari yaitu menentukan pikiran pokok dalam teks lisan dan tulis. Kemudian mengidentifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, apa, dan bagaimana. Kemudian yang ketiga, menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak ataupun elektronik. Nanti kita akan mempelajari tentang iklan dari cetak, elektronik maupun sekarang yang sudah beredar. Ya. Kemudian menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Kemudian menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Itu nanti yang akan dipelajari di bahasa Indonesia. Kemudian yang dipelajari di selanjutnya, Ustazah Arfin, di ilmu pengetahuan alam atau di IPS, yang pertama itu kita akan mempelajari tentang karakteristik geografis Indonesia, negara kepulauan dan agrarisnya. Kemudian yang kedua, peran ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat. Dan yang terakhir, itu akan kita mempelajari tentang bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap sosial, budaya, ekonomi. Kemudian lanjut. Untuk matematikanya, dalam kita akan mempelajari tentang operasi hitung pecahan yang mungkin di kelas 4 kemarin sudah sekilas dipelajari. Nanti kita akan diperdalam lagi di kelas 5. Kemudian kecepatan dan debit, perbandingan dan skala, jaring-jaring dan volume bangun datar. Nah, untuk kecepatan, debit, perbandingan dan skala, jaring-jaring dan volume bangun datar nanti kemungkinan materi baru untuk Ananda, jadi kita akan belajar bareng-bareng lagi. Untuk selanjutnya, nah, untuk pendidikan kewarganegaraan, itu akan mempelajari tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nanti hak kita sebagai siswa, hak kita sebagai anak, hak kita sebagai warga negara. Terus selanjutnya, untuk SBDP, nanti kita akan mempelajari tentang seni rupa 3 dimensi. Kalau pada gambar kita akan mempelajari tentang kucing, ya, ataupun
seni rupa 3 dimensi yang lain, kemudian batik, dan yang terakhir itu tari daerah. Selanjutnya. Nah, untuk pendidikan agama Islam, insya Allah kita nanti akan mempelajari tentang kandungan surat Atin, kemudian mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya, kemudian mempelajari juga menjadi anak yang soleh, kemudian berkah Ramadan, serta kisah-kisah Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Nah, untuk muloknya, untuk tahun ini hanya ada bahasa Jawa, nggih Bun, Ayah Bunda nggih. Kalau tahun kemarin itu kan ada bahasa Inggris sama bahasa Arab nih. Untuk tahun ini hanya ada bahasa Jawa, dan materi bahasa Jawanya itu prastawa alam atau peristiwa alam, kemudian unggah-ungguh atau tata krama, kemudian gotong royong, serta kasan-rasan atau tembang mocopat. Nah, tadi ada beberapa materi pelajaran ya, secara pelajaran yang akan kita bahas bareng-bareng selama 1 tahun ke depan. Kemudian berikut target hafalan. Hafalannya masih hafalan surah, tahfidz atau tahfidz hadis ataupun tahfidz doa ya. Untuk tahfidz suratnya itu nanti akan sesuai dengan halaqah kelas masing-masing, melanjutkan yang tahun kemarin. Kemudian untuk tahfidz hadis itu nanti kita akan menghafal hadis tentang larangan menghina, menghormati tamu, minum dengan tangan kanan, dan larangan makan minum dengan tangan kiri. Kalau untuk tahfidz doanya itu ketika turun hujan, berbuka puasa, kafaratul majelis, dan ketika marah. Ini nanti untuk tahfidz hadis dan tahfidz doanya akan di-share juga ya, secara bacaannya maupun artinya. Jadi nanti kita bisa menghafalkan bareng-bareng. Oke, selanjutnya. Nah, untuk karakter yang akan kita bangun bersama-sama itu seperti tanggung jawab Anda saat di rumah ataupun saat menjadi siswa, kemudian disiplin, jujur, serta mandiri. Selanjutnya, Mas. Nah, untuk nilai rapot semester besok itu didapat dari nilai akhir itu adalah 50% dari penilaian harian, ditambah 25% dari PTS, ditambah 25% dari penilaian akhir semester. Itu nanti akan digabung ya, bobotnya 50%, 25%, dan 25% dari PAS, kemudian dijadiin satu nanti. Yang terakhir, semoga. Nah, ini adalah platform. Nanti kita akan belajar bareng-bareng, berkomunikasi bareng-bareng melalui WhatsApp, Zoom Meeting, sama Google Classroom. Oke. Kemudian sekian dari saya, Ayah Bunda. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan, boleh bertanya. Terima kasih Saudara Fitri menambahkan ya Ayah Bunda. Untuk proses pembelajaran untuk yang tahun ini selama 1 semester ke depan dan tahun depannya lagi, insya Allah akan fokus utamanya melalui Google Classroom ya Ayah Bunda. Nah, nanti untuk pembagian jadwalnya, kemudian untuk informasi selanjutnya nanti akan kami infokan via grup, karena insya Allah pembelajaran aktif akan dimulai tanggal 26 Juli besok, karena seminggu depan, mulai dari tanggal 19 sampai tanggal 25 itu ada libur Idul Adha, ya Ibu. Jadi pembelajaran aktif akan kami mulai tanggal 26 Juli. Nah, menindaklanjuti dari karakter Ananda, kebudayaan Ananda, dari sekolah
akan mengadakan yang namanya buku pembiasaan siswa. Akan kami tambahkan ya untuk buku pembiasaan siswanya. Mungkin ya Bunda akan ada buku pantauan ibadah, mirip seperti buku hebat. Ada buku pantauan ibadah, mengaji, murojaah, dan pembiasaan diri. Nah, untuk semester 1, nanti untuk buku ini akan kami bagikan setiap 1 semester, kemudian akan kami tinjau setiap bulannya. Jadi bagaimana perkembangan pengisiannya kan ya. Nah, untuk yang perlu diperhatikan dalam buku pantauan ini yang pertama adalah pantauan ibadah. Nanti silakan diisi tanggal dalam waktu 1 minggu, misalkan tanggal 19 sampai tanggal 25. Nanti silakan diberikan seperti buku hebat ya, untuk jamaah, sholat sendiri ataupun tidak sholat sama sekali. Kemudian ada pantauan mengaji dan murojaah juga. Tujuannya agar Ananda itu tetap mengaji dan murojaah walaupun berada di rumah ya. Jadi nanti silahkan dituliskan, diisi surat dan ayatnya. Misalkan dia mengaji di 1 halaman berapa, nanti silahkan dituliskan. Kemudian murojaah surat apa yang dimurojaah pada hari itu silahkan dituliskan. Nanti silahkan tanda tangan orang tua. Kemudian saat kami cek, nanti insya Allah akan langsung kami tanda tangani dan untuk pantauannya. Kemudian ada juga pembiasaan diri. Nah, ini jadwal untuk 1 minggu. Jadi nanti silakan ayah bunda meminta Anda untuk memberikan tanda checklist atau tanda centang jika melakukan hal tersebut ya. Sebentar saya. Terlihat betul nggak tulisannya? Terlihat tapi kecil, Us. Kecil. Bacanya. Coba. Mungkin ya saya perbesar. Nanti dikirim aja, Us. Ya, nanti insya Allah akan kami kirim dan ini kan bentuknya cetak, Bunda. Jadi insya Allah setelah tanggal 20 nanti akan kami bagikan bersamaan dengan LKS jika sudah ada. Nanti ya. Nah, nanti untuk ini nanti silakan diberikan tanda centang atau checklist bagi kegiatan yang diberikan tanda bintang itu bisa dilakukan dalam 1 minggu karena tidak mungkin kan Anda kami minta cuci baju tiap hari, dan kemudian juga tidak mungkin kami minta Anda untuk memasak tiap hari. Nanti mungkin bisa sebagai selingan untuk yang berarti dalam 1 minggu itu Anda melakukan hal ini sekitar untuk yang tanda ini ya, tanda bintang ini bisa 2 sampai 3 hari dalam 1 minggu. Nah, untuk yang kami juga menyarankan untuk puasa Senin Kamis ya kegiatan Anda, mungkin ayah bunda juga bisa mendampingi dalam kegiatan tersebut. Dan kemudian untuk pembagian mata pelajarannya, insya Allah untuk yang mata pelajaran PAI untuk masalah mata pelajaran PAI, insya Allah tahun ini akan didampingi dengan Ustadzah Mu'alifah, Ustadzah baru, nanti akan juga akan masukkan ke grup pamitan untuk memudahkan untuk perkenalan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Ada yang ingin tanyakan dari ayah bunda sekalian atau masukan untuk kami? Untuk yang halakohnya nanti tafidnya dengan ustazah siapa, Us? Atau wali kelas? Oke. Untuk halakoh dan tafidnya nanti akan diinfokan lebih lanjut ya Bunda, karena untuk yang tahun ini karena dirombak lagi karena melihat beberapa capaian Anda yang belum sama, jadi dari tim Dewan Tahsin akan merombak lagi dalam 1 kelompok, nanti akan segera kami infokan sebelum tanggal 26. Jadi saat tanggal 26 itu insya Allah sudah berjalan seperti biasanya. Ada yang tanyakan lagi, monggo? Dari ya Bunda, mungkin ada yang tanyakan? Insya Allah sudah cukup jelas, Ustaz. Oke, alhamdulillah jika sudah cukup jelas, dan
Nanti untuk jadwal pembelajaran, kemudian informasi tentang pembagian buku pantauan tadi, dan buku LKS, nanti insya Allah akan kami infokan lagi via grup ya, Bun. Saya Bunda sekalian, untuk jadwal, menginformasikan untuk besok pagi, insya Allah akan diadakan ramah-tamah dengan wali kelas. Jadi hanya singkat saja nanti dengan wali kelas masing-masing untuk lebih mengenal anandanya, karena kemungkinan yang kelas angkatan ini kan belum terlalu mengenal Ustazah Fitri dan Ustaz Adi. Kalau saya belum terlalu mengenal saya juga nggak, karena udah 2 tahun bersama lagi. Nanti akan diadakan ramah tamah di hari Jumatnya setiap per kelas masing-masing. Nanti lebih intens lagi untuk pendampingan Ananda Bintan. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Ayah Bunda? Cukup, Us. Sudah, tidak ada yang ditanyakan lagi, nggih. Mungkin nanti untuk info bisa via Japri mawon untuk kelanjutannya. Ada yang ditanyakan via wali kelasnya masing-masing ataupun bisa menghubungi kami di Twitter, nggih. Mungkin untuk sekolah Ayah Bunda pada pagi hari bisa dicukupkan sampai di sini, Ayah Bunda. Sampun? J. Oh, nggih. Alhamdulillah. Mungkin bisa kita akhiri dengan sekolah Ayah Bunda pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Bunda atas waktunya. Menginformasikan bagi Ayah Bunda setelah ini bisa langsung live meeting ya, bisa langsung live meeting karena tidak akan kembali ke halaman utama. Terima kasih ya Bunda atas waktunya. Semoga pembelajaran pada tahun ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. berjalan dengan lancar lagi. Amin.